Gerak, kencang depan gerak, gerak, gerak di depan gerak, gerak. Silahkan mulai dari aktif cuci tangan pakai hand sanitizer. Yuk lanjut Halil. Silahkan disiapkan terlebih dahulu, Afif. Siap gerak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Baiklah, silahkan alat tulis, buku, kemudian dipersiapkan segala macamnya, pena, pensil, dipersiapkan, buku paketnya juga. Ibu absen terlebih dahulu. Aurel, Fitrianti Megatara, Priska, Kalida, Khalil, Lydia. Ibu harap seperti kegiatan sebelumnya, Ibu harap kalian tetap bersemangat untuk belajar, tetap antusias, tetap semangat, tetap disiplin dan bertanggung jawab dalam belajar. Kemudian walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini kalian masih bisa belajar secara tatap muka, walaupun kalian harus menjaga kesehatan, menjaga prokes, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai hand sanitizer, dan menjauhi kerumunan, ya. Walaupun dalam kondisi pandemi ini kalian tetap harus bersyukur masih bisa kita bertemu, kita belajar secara luring atau tatap muka. Tentunya dengan menerapkan prokes dan juga kalian tetap dan juga Ibu harapkan kalian tetap disiplin dalam belajar, bertanggung jawab, kemudian tetap bersemangat dalam belajar. Itu kata kuncinya. Yang penting kalian tetap bersemangat, ya, harus semangat. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks cerita fabel, yaitu kita sudah menelaah struktur dan unsur kebahasaan pada teks fabel. Kita sudah belajar menelaah struktur dan unsur kebahasaan. Kemudian kita sudah kemarin memerankan teks cerita fabel, kita sudah belajar tentang itu. Sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, ke bab 6, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Nah, boleh dibuka bukunya, surat pribadi dan surat dinas. Halaman berapa itu? Coba dibuka. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tahu manfaat dari surat itu apa sih? Ada yang tahu? Boleh, Revi? Untuk berkomunikasi. Ada lagi yang bisa menambahkan? Selain Revi? Dapat menjadikan suatu menyampaikan informasi untuk dengan topik bersifat pribadi maupun topik kedinasan. Ya, dapat menyampaikan informasi, boleh tentang pribadi ataupun kedinasan. Ya, itu fungsi dari surat. Itu surat. Ya, surat itu manfaatnya adalah untuk sarana komunikasi dan juga sebagai memberikan informasi boleh berhubungan tentang pribadi atau kedinasan. Itu manfaat surat. Nah, seperti yang kalian ketahui, surat ini adanya surat yang pertama, kalian akan membahas KD 313, yaitu tentang mengidentifikasi informasi
keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Kemudian KD 413 yaitu menyimpulkan isi atau kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau didengar. Nah, ini sudah lama digunakan. Tentunya sebelum adanya handphone, sebelum adanya HP, internet, WhatsApp, Facebook, pada zaman dahulu itu orang berkomunikasi lewat surat. Nah, itu datang ke itu. Perhatikan surat berikut. Oke? Dari sini ini termasuk surat apa? Surat pribadi. Coba Raden, coba dibacakan Raden. Terima. Ya, coba dibaca. Bandung 22 Mei 2007. Anak sayang, senang sekali aku menerima suratmu, apalagi undangan untuk datang ke pesta ulang tahunmu. Jangan. Selanjutnya surat yang kedua. Ini surat pribadi atau surat dinas? Surat dinas. Nah, Ibu bacakan ya. Untuk surat dinas ini SMP Taman Harapan. Kemudian di mana? Jalan Bunga 10, Yogyakarta. Telepon 0274 794 7274. Nefri, coba lanjutkan baca. Nefri. Kemudian di antara kedua surat itu manakah yang surat pribadi dan surat dinas? Yang surat pribadi yang surat pertama atau surat kedua? Surat pertama. Yang surat dinas surat pertama, surat kedua? Oke. Sekarang kalian ibu bentuk menjadi 4 kelompok, sudah bentuk secara berkelompok. Membagikan tugasnya, silakan dikerjakan secara berdiskusi. Ya, yang semuanya harus ikut bekerja, tidak boleh tidak bekerja. Oke, sudah? Silakan dibaca. Silakan dibaca. Ditulis. Gimana? Ada pertanyaan? Ada kesulitan? Ini caranya. Pilih suratnya. Bagaimana kamu cari apa bahasanya, kemudian bagaimana siapa pengirimnya, kemudian untuk merumuskan isi, membangun isi kamu tulis, kamu cari isinya dulu, kemudian kamu tulis, kemudian menyimpulkan, merumuskan berarti menyimpulkan isi, gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan jawaban-jawaban kami. Saya nanti bersedia untuk bersatu. Sebentar, tolong itu jaga jarak. Ayo, Pak. Nomor 1, ciri-ciri surat pribadi. A. Merupakan bentuk komunikasi tulis yang dilakukan seseorang dengan orang yang isinya berkaitan dengan kepentingan pribadi. B. Bahasa surat santai tetapi santun dan tetap memperhatikan etika dan sopan santun. C. Surat
suratnya dari presentasi kami. Apakah ada saran dari kelompok-kelompok lain atau pertanyaan? Maka Lydia dari kelompok 4 ingin menanyakan sesuatu kepada kelompok 3. Rumusan atau kesimpulan dari surat kalian yang kalian simpulkan itu bagus. Kira-kira bagaimana ya cara kalian menentukan kesimpulannya? Ya, silakan menjawab. Saya Rizky dari kelompok 4 menjawab pertanyaan dari Lydia. Cara kami menyimpulkan adalah dengan membaca secara keseluruhan dan mencari inti-intinya sehingga disatukan menjadi satu paragraf. Kita evaluasi, kita nilai tadi ya. Nah, betul sekali yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, yaitu yang pertama, apakah ciri dari surat pribadi dan surat dinas? Ciri surat pribadi yang pertama adalah surat pribadi merupakan bentuk komunikasi tulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk pribadi, kemudian isinya berkaitan dengan kepentingan pribadi, kemudian bahasanya santai, tidak baku, tidak formal, tetapi tetap memperhatikan tata etika dan sopan santun. Suratnya dibuat untuk bunda. Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini, ya, kesimpulan pembelajaran ini yang pertama, surat pribadi Atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau keluarga. ya, surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh pribadi untuk komunikasi tulis yang bersifat pribadi yang ditulis oleh pribadi kepada orang lain, ya, sebagai individu bukan sebagai kedinasan. Itu surat pribadi. Bahasanya seperti apa? Ada yang ingat? Ya, Aurel? Bahasa tidak formal dan tidak baku tetapi santun. Tergantung siapa penerima suratnya. Ya, bahasanya tidak baku, tidak formal, santai, tapi tetap santun dan memperhatikan tata etika dan sopan santun. Kemudian surat dinas, apa itu maksud surat dinas? Ya, Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk keperluan formal. ya. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi dan kepentingan formal dan bersifat dinas atau resmi. Contoh surat dinas apa aja? Surat permohonan maaf dari instansi ke instansi seseorang, permohonan izin menggunakan tempat, kemudian lamaran pekerjaan dan sebagainya. Ya, contohnya bisa surat lamaran kerjaan, surat permohonan izin, kemudian permohonan izin menggunakan tempat, undangan rapat dari sekolah atau dari masjid atau lain sebagainya. Bahasa surat dinas bagaimana? Ya, bahasanya bersifat formal, baku, kemudian singkat, padat, dan jelas. Itu surat dinas. Sekarang contoh surat pribadi apa aja? Surat teman, surat orang tua, surat bersahabat, dan lain sebagainya. Ya, contohnya boleh untuk teman, untuk sahabat, kemudian untuk orang tua, untuk nenek kakek boleh. Itu contoh surat pribadi. Nah, sekarang ya, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti dengan pembelajaran hari ini? Sudah. Oke. Terima kasih tadi untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang sudah tampil di depan. Ya, sudah bagus semuanya. Hanya kalau di depan itu tetap menjaga jarak ya, jangan berdempetan. Kemudian apabila di depan, sikap di depan itu kalau sudah di depan jangan ngobrol dengan kawannya. Ya, jangan bercanda, jangan ketawa ketiwi. Kemudian tadi apabila ada yang bertanya, coba jangan sambil ketawa. Yang setidaknya ketika bertanya itu kalian harus formal. Ini kan di sekolah jadi harus formal. Ya, tadi ada yang masih ketawa-ketawa sambil bertanya, itu tak boleh ya. Sebutkan nama dulu dari kelompok berapa, baru kamu bertanya dengan sikap santun, jangan ketawa-ketawa. Seperti itu. Nah, kemudian sikap dalam berdiskusi juga apabila ada kawan kalian yang berdiskusi di depan, yang sedang menyampaikan diskusi di depan, yang di belakang mendengarkan. Jangan sibuk ngobrol sendiri, jangan sibuk
penyampaiannya sudah bagus. Tadi untuk yang bertanya, kemudian kelompok yang sudah berhasil menjawab semua pertanyaan itu Ibu berikan aplaus dan penghargaan yang sangat bagus. Ibu kasih 2 jempol untuk kalian, tepuk tangan. Oke. Nah, oke, kemudian untuk kegiatan selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya Ibu harapkan kalian ketika berdiskusi itu lebih bagus lagi, lebih tertib, lebih disiplin, kemudian lebih tertib, lebih disiplin dan tidak ribut, kemudian lebih sopan santun lagi ya. Tuh, kemudian untuk kegiatan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur atau unsur dari surat pribadi dan surat dinas. Kemudian kalian diminta untuk menulis surat pribadi dan surat dinas. Apabila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan disiapkan dulu, Afif. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, boleh pulang.